Halo semua, semoga semua tetap semangat, salam sehat. Video ini merupakan lanjutan materi teori untuk seri mata kuliah pengembangan aplikasi mobile atau PAM. Video kali ini berisi tentang penyimpanan data pada Android dengan menggunakan ROM. Penyimpanan data diperlukan untuk memberikan fitur aplikasi yang lebih powerful pada Android. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa mengenal dan memahami salah satu opsi penyimpanan data pada Android, yaitu dengan menggunakan ROM. Jika terdapat pertanyaan seputar materi pada video ini, Anda dapat memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Penyimpanan data merupakan mekanisme yang dibutuhkan oleh sebuah aplikasi agar data yang dihasilkan saat penggunaan aplikasi tersebut tersimpan sehingga dapat digunakan, dikelola, dimanipulasi. Dengan demikian, aplikasi bisa menyediakan fitur yang powerful, bermanfaat lebih, dan dengan kekayaan fungsionalitas untuk melayani penggunanya. Dalam pengembangan aplikasi Android, terdapat berbagai solusi untuk penyimpanan data yang dapat Anda pilih dan gunakan. Opsi penyimpanan data yang dapat dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda terhadap fungsionalitas aplikasi tersebut. Pertimbangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pemilihan opsi penyimpanan data yang paling utama adalah: yang pertama, apakah data harus bersifat private terhadap aplikasi Anda, atau dimungkinkan agar dapat diakses oleh aplikasi lainnya. Yang kedua, berapa banyak ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk data Anda. Nah, berikut ini pilihan penyimpanan data yang dapat Anda gunakan saat pembuatan aplikasi Android. Yang pertama adalah Preferences. Opsi ini memungkinkan Anda untuk melakukan penyimpanan data primitif dalam pasangan key value. Preferences biasanya digunakan untuk kebutuhan penyimpanan data yang tidak terlalu membutuhkan kapasitas yang besar dan datanya cenderung spesifik terhadap pengguna atau perangkat. Contoh penggunanya misalnya untuk menyimpan pilihan konfigurasi aplikasi. Pilihan berikutnya adalah App Specific Storage atau penyimpanan khusus terhadap sebuah aplikasi. Jadi dari penamanya, maka opsi ini ditujukan sebagai penyimpanan data pribadi pada media untuk penggunaan sebuah aplikasi tertentu saja. Penyimpanan data ini dapat memakai baik di direktori khusus dalam lokasi penyimpanan internal atau direktori khusus yang berbeda dalam penyimpanan eksternal. Anda bisa menggunakan direktori dalam penyimpanan internal untuk menyimpan informasi sensitif yang tidak boleh diakses oleh aplikasi lain. Setelah itu, opsi berikutnya adalah penyimpanan data yang bertujuan untuk dibagi dengan aplikasi lain. Penyimpanan data publik tersebut dapat dilakukan pada penyimpanan eksternal bersama, seperti penyimpanan yang berada dalam jaringan komputer. Selain itu, data dapat berupa media, dokumen, atau jenis file lainnya. Nah, opsi berikutnya yang tersedia adalah penyimpanan data dalam database. Opsi ini yang dipelajari dalam video pembelajaran kali ini. Nanti akan ditunjukkan bagaimana data terstruktur disimpan dalam private database menggunakan Room Persistence Library. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Room Persistent Library, Anda harus ketahui bahwa secara default sudah tersedia database framework pada setiap perangkat Android. Database tersebut adalah SQLite. Nah, apa itu SQLite? SQLite merupakan database bawaan pada perangkat Android dan juga pada perangkat mobile pada platform lainnya. Dengan demikian, SQLite termasuk salah satu database yang paling banyak digunakan di dunia. Anda sebagai developer aplikasi Android tidak perlu bersusah payah untuk melakukan instalasi database management system lain ketika hendak membuat penyimpanan data berupa database bagi aplikasi Anda. SQLite sudah tersedia pada perangkat Android. SQLite sangat powerful karena memungkinkan untuk melakukan SQL transaksional, tidak membutuhkan server, tidak memerlukan konfigurasi, serta dapat berjalan sendiri atau mandiri. Dengan kemampuan ini, SQLite sudah menjadi opsi penyimpanan data yang sering digunakan oleh developer Android pada pengembangan aplikasi. Akan tetapi, kekurangannya adalah penggunaan SQLite cenderung low level dan membutuhkan usaha dan waktu yang banyak dalam penggunaannya. Maksudnya, banyak pekerjaan yang harus dilakukan secara manual dan memakai banyak kode boilerplate. Untuk perubahan fungsionalitas minor saja, Anda harus menulis banyak kode. Hal ini tentu membutuhkan waktu dan cenderung rawan kesalahan. Apalagi kalau Anda hendak mengkonversi query SQL dan objek dari data. Nah, untuk kemudahan dalam penggunaan database SQLite, sudah tersedia Room Persistence Library yang nantinya berperan sebagai lapisan abstraksi. Maksudnya apa ya, Pak? Oke, mari kita lihat penggunaan Room berikut ini. Seperti tadi sudah disebutkan, Room merupakan lapisan abstraksi di atas SQLite. Hal ini memungkinkan cara pengaksesan database yang lebih powerful sambil memaksimalkan kekuatan dari SQLite. Perhatikan ilustrasi di samping ini. Jadi, Room menyediakan abstraksi pengaksesan SQLite oleh aplikasi Android. Aplikasi Android berkomunikasi terhadap SQLite melalui Room.
Room Persistence Library akan membuat penyimpanan atau cache dari data aplikasi Anda pada perangkat yang menjalankan aplikasi Anda. Penyimpanan data masih dilakukan pada SQLite, tapi komunikasi antara database SQLite dengan aplikasi diperantarai oleh Room. Room menyediakan mekanisme penyimpanan, pengaksesan, hingga modifikasi yang lebih praktis dan lebih mudah daripada penggunaan langsung SQLite. Room memiliki komponen DAO yang nantinya akan berinteraksi langsung dengan SQLite, dan hasilnya akan dapat diakses dalam objek dari entity. Entity merupakan data hasil pengaksesan SQLite yang direpresentasikan dalam objek. Nah, bagaimana cara penggunaan Room dalam pengembangan aplikasi Android? Instalasi Room sangat mudah dilakukan. Anda cukup mengetikkan kode dependensi berikut ini pada file build.gradle di proyek Android dalam IDE Android Studio Anda. Terdapat juga beberapa opsi yang dapat digunakan ketika proses instalasi menggunakan Gradle, misalnya instalasi Room dengan dukungan RxJava atau Guava untuk Room. Berikut ini kita akan melihat secara detail komponen dari Room dan bagaimana kaitannya dengan aplikasi Android. Komponen yang pertama adalah database. Jadi, komponen ini merupakan holder terhadap database dan merupakan titik akses utama untuk koneksi terhadap data aplikasi. Objek dari komponen ini akan digunakan untuk mengakses semua metode yang telah disediakan pada interface DAO. Komponen berikutnya adalah DAO. DAO merupakan interface yang berisi abstrak metode untuk pengaksesan database. Pada DAO ini didefinisikan semua jenis operasi yang dapat dilakukan terhadap database, seperti insert, update, delete, atau mengambil data. Singkatnya, DAO merepresentasikan query yang akan dilakukan terhadap database. Setelah mengakses data dari database, maka hasilnya akan berupa objek dari entity. Sementara, DAO akan menyimpan perubahan data ke dalam database jika terdapat operasi untuk memanipulasi data tersebut. Oke, komponen terakhir adalah entity. Entity merupakan representasi sebuah tabel dalam database. Anda dapat melewatkan objek dari entity sebagai parameter proses insert, update, delete, dan nilai atributnya akan digunakan sebagai nilai dari masing-masing field atau kolom data. Anda juga dapat mengakses nilai atribut setelah objek dari entity dikembalikan dari operasi select terhadap database. Bagaimana implementasi kode pembentuk Room tersebut? Berikut ini kita akan melihat contoh implementasi Room pada aplikasi Android. Pada contoh ini akan dilakukan create, update, delete, view terhadap data mahasiswa. Oke, jadi langkah pertama penggunaan Room adalah deklarasi semua entity. Entity akan mewakili tabel yang terdapat pada database. Perhatikan potongan kode berikut ini. Pembuatan entity sama seperti deklarasi kelas biasa. Yang membedakan adalah penggunaan anotasi add entity di atas kode deklarasi kelas entity-nya. Anotasi ini sebagai penanda dan informasi kepada framework Room bahwa kelas ini merupakan entity dari database. Pada anotasi add entity tersebut, Anda dapat mengatur properti table name untuk pengaturan nama tabel yang menyimpan data mahasiswa. Secara default, Room menggunakan nama kelas sebagai nama tabel pada database. Tapi dengan penggunaan properti ini, maka Anda mengatur nama tabel pada database-nya sebagai mahasiswa dengan huruf M kecil. Untuk pengaturan field atau kolom pada tabel, Anda cukup melakukan deklarasi atribut kelas seperti biasa. Untuk penentuan atribut yang menjadi primary key pada tabel, Anda cukup menambahkan anotasi add primary key sebelum deklarasi atribut tersebut. Pada contoh, field name yang akan menjadi primary key pada tabel mahasiswa. Secara default, nama atribut yang nantinya menjadi nama kolom atau field tabel pada database. Untuk melakukan pengaturan nama, Anda dapat menggunakan anotasi add column info dengan pengaturan property name untuk nama field tabel pada database. Tadi sudah disebutkan bahwa semua atribut yang dideklarasikan pada entity akan otomatis disimpan dan dijadikan field pada tabel database. Bagaimana caranya mencegah sebuah atribut menjadi kolom tabel? Nah, caranya adalah menggunakan anotasi add ignore. Pada contoh ini, maka atribut foto tidak akan menjadi kolom tabel mahasiswa pada database. Dengan demikian, pada tabel mahasiswa akan ada 3 field, yaitu name dengan tipe integer, nama depan dan nama belakang yang masing-masing bertipe string. Pada kode ini, kalau Anda perhatikan, terdapat sebuah konstruktor dengan parameter yang tujuannya adalah untuk pengaturan nilai name, nama depan, dan nama belakang. Selain itu, terdapat metode toString yang di-override.
Pada metode ini yang dilakukan adalah pencetakan detail objek mahasiswa, yaitu informasi NIM, nama depan, dan nama belakang mahasiswa tersebut. Langkah berikutnya adalah membuat DAO. Perhatikan kode berikut ini. DAO merupakan interface yang pada saat deklarasinya digunakan anotasi DAO. Seperti pembuatan interface pada umumnya, di dalamnya hanya akan ada abstrak method. Nah, pada interface mahasiswa DAO ini, Anda akan melihat deklarasi abstrak method dengan penggunaan anotasi di awal deklarasinya. Anotasi ini sebagai penanda operasi yang diwakili oleh metode tersebut. Sebagai contoh, di sini terdapat deklarasi abstrak method dengan nama ambil semua mahasiswa dengan return value-nya adalah list dari mahasiswa. Abstrak method ini mewakili operasi query dengan detailnya sesuai dengan isi properti anotasi addQuery. Jika abstrak method ini dipanggil, maka query select bintang from mahasiswa akan dilakukan terhadap database. Hasil dari query ini akan ditampung dalam list mahasiswa. Kemudian, pada penggunaan anotasi addQuery, dimungkinkan melewatkan parameter untuk query. Masih tetap dengan penggunaan anotasi sebelum deklarasi abstrak method, tapi perhatikan bahwa abstrak method tersebut memiliki parameter yang akan digunakan dalam operasinya. Contohnya adalah abstrak method ambil mahasiswa by name dengan array name sebagai parameternya. Operasi yang diwakili oleh abstrak method sesuai dengan kode SQL pada properti anotasi addQuery, yaitu mengambil semua data mahasiswa yang NIM-nya terdapat di dalam daftar NIM yang dilewatkan melalui parameter. Perhatikan sintaksnya untuk memahami cara melewatkan value dari parameter tersebut ke query. Selain itu, Anda dapat menggunakan anotasi addInsert untuk menambah data, addUpdate untuk mengubah data, serta addDelete untuk menghapus data. Berikutnya yang kita lakukan adalah pembuatan database. Database seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan holder untuk database dan berperan sebagai titik akses utama koneksi ke database. Untuk menciptakan database, Anda harus membuat sebuah kelas dengan anotasi addDatabase. Terdapat persyaratan yang Anda harus penuhi ketika membuat kelas ini, yaitu yang pertama, harus berupa abstrak kelas yang mengextend superclass room database. Mendaftarkan semua entity yang terasosiasi dengan database ke dalam anotasi. Kemudian yang ketiga, mendaftarkan abstrak method tanpa parameter dan mengembalikan kelas yang memiliki anotasi DAO. Singkatnya, harus terdapat abstrak method yang mengembalikan semua DAO yang terkait dengan penggunaan database tersebut. Anda juga dapat mengatur versi dari database yang digunakan. Baik, berikutnya kita akan melihat bagaimana penggunaan database dan melakukan operasi CRUD terhadap data yang ada pada database tersebut. Pertama yang kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel database dan menginstansiasi database tersebut. Pada saat runtime, Anda mendapatkan instance dari database dengan memanggil room.database builder. Nah, jika hal tersebut sudah dilaksanakan, maka berikutnya yang Anda lakukan adalah melakukan operasi CRUD sesuai kebutuhan Anda. Di sini diberikan contoh kode program untuk operasi tersebut. Oke, yang ditunjukkan pada kode program ini adalah yang pertama melakukan instansiasi entity mahasiswa. Objek dari entity mahasiswa ini akan digunakan untuk proses menghapus data dari database, serta operasi penambahan data mahasiswa ke dalam database. Setelah instansiasi, maka Anda dapat melakukan penghapusan data dengan melewatkan objek dari entity mahasiswa tersebut sebagai parameter. Perhatikan pemanggilan metode mahasiswa DAO pada objek appdb dan kemudian pemanggilan metode hapus yang tadi sudah dideklarasikan pada kelas mahasiswa DAO. Untuk kasus penghapusan data ini, maka room akan mencari data yang sesuai dengan properti yang dimiliki oleh objek dari entity mahasiswa dan menghapus data yang ditemukan. Berikutnya, Anda dapat menambahkan data dengan cara pemanggilan metode yang mirip dengan pemanggilan metode untuk penghapusan data tadi. Untuk menambahkan data, Anda memanggil metode insert semua mahasiswa dengan melewatkan semua instance entity mahasiswa yang ingin ditambahkan sebagai parameternya. Semua instance tersebut dipisahkan oleh koma. Kemudian, cara pengaksesan atau memanggil data juga mirip dengan cara menghapus dan menambah data yang tadi. Anda cukup mengikuti pola dan memanggil metode ambil semua mahasiswa yang tadi sudah dideklarasikan pada mahasiswa DAO. Pertanyaannya adalah, bagaimana untuk melakukan update? Nah, ini tugas Anda, silakan dijawab di bagian komentar video ini.
Jika Anda mencoba kode program ini ke dalam proyek Anda, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan pesan error pada saat runtime. Pesannya kurang lebih bermakna bahwa operasi database tersebut jangan dilakukan di main thread. Untuk hal ini, Anda harus paham bahwa sistem Android sudah memiliki standar keamanan dan implementasi best practice yang baik. Maksudnya, sistem Android akan memaksa agar operasi yang membutuhkan waktu yang lama agar dilakukan dalam thread yang terpisah. Hal ini untuk mencegah aplikasi terfreeze karena prosesnya terkunci menunggu sebuah proses yang membutuhkan waktu yang lama. Anda disarankan untuk mengeksplor topik tentang thread agar memahami kasus ini. Sementara untuk implementasi pada pengembangan aplikasi Android, Anda akan menggunakan kelas Asyntax yang akan ditunjukkan pada praktikum materi room ini. Anda juga diharapkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang Asyntax dan cara penggunanya. Baik, itu dia materi untuk sesi ini. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah, terdapat beragam pilihan untuk penyimpanan data pada pembangunan aplikasi Android. Kesimpulan berikutnya adalah, Room merupakan library yang dapat digunakan untuk penyimpanan data di perangkat lokal Android dengan komponen utama adalah Entity, DAO, dan Database. Jika ada pertanyaan, Anda diharapkan untuk mengeksplorasi terlebih dahulu via internet. Kalau sudah mentok, Anda dapat meminta bantuan kepada tim pengajar. Kemampuan eksplorasi untuk menyelesaikan persoalan adalah kemampuan yang dilatih sebelum memasuki dunia industri. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pengembangan aplikasi mobile. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.